Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali pagi ini saya menyapa saudara dalam program Renungan Pagi Hari. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan di dalam dunia ini sifatnya dinamis, selalu cepat berubah. Dan perubahan yang diberikan oleh dunia tentu dia berakhir kepada kekacauan dan kehancuran. Tetapi perubahan yang diberikan oleh Allah tentu menghasilkan satu kehidupan yang baik dan penuh sukacita. Nah, kebenaran firman Tuhan mengungkapkan bahwa Allah mengubah kehidupan kita dengan Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, dan dengan Dia mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi, saudara-saudara, rencana Allah untuk hidup manusia itu mengalami hambatan, tantangan, oleh karena manusia hidup jatuh dalam dosa dan mengalami keterpisahan dengan Allah, sehingga kasih dan rencana Allah itu tidak dapat dialami oleh setiap manusia yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengubah kehidupan kita yang berdosa, Allah kemudian mengambil inisiatif untuk mengutus Yesus Kristus menjadi pendamai antara dirinya dan kita orang berdosa. Dia mengutus Yesus sebagai ganti kita, Dia harus mati di atas kayu salib. Dan itu ditunjukkannya, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengubah kehidupan kita orang yang berdosa. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada kita yang mengubah kehidupan kita, kita kemudian dimerdekakan secara rohani dan mempunyai kepastian kehidupan yang kekal. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan juga mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi firman Tuhan pagi hari ini ingin memastikan kepada kita semua bahwa supaya kita mengalami hidup yang diubahkan, hidup damai sejahtera sukacita, maka kita harus memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan juga memberikan kemerdekaan bagi kita atas setiap dosa-dosa kita. Saya mau memastikan bagi kita untuk benar-benar hidup di dalam satu keyakinan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Allah yang telah mengubah kehidupan kita secara rohani, itu menjadi satu ucapan syukur bagi kita. Nah, bagaimanakah cara kita untuk
untuk mengucap syukur kepada Allah. Tentu Allah menginginkan satu kehidupan yang bertumbuh tiap-tiap hari di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Setiap hari mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Berdoalah kepada Allah supaya firman Allah yang kita baca itu dapat kita taati, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan biasakan diri kita untuk bersaksi tentang siapa Yesus kepada orang lain. Siapa Yesus yang sudah mengubahkan hidup saudara. Saudara harus membagikan kesaksian saudara kepada banyak orang, sehingga orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Hidup mereka juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kemudian percayakanlah setiap segi kehidupan saudara kepada Allah. Berjalan bersama Dia hari demi hari. Saya percaya bahwa kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, saudara benar-benar meyakini kuasa Tuhan dalam hidup saudara pasti diubahkan oleh Tuhan. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.